Baiklah Bapak, perkenalkan nama saya Zaki Asyraf dengan NIM 23109528. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu kerapatan flux listrik dan hukum Gauss dan divergensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan-latihan soal yang dimulai dari D3.1. Langsung saja, yang pertama, sebuah muatan listrik 15 pi nanocoulomb diletakkan di titik asal. Tentukan flux listrik total yang meninggalkan A. Permukaan bola dengan jari 5 meter yang berpusat di titik 1,-1,2. B. Bidang atas di mana Z sama dengan 0,5 dari sebuah kubus yang berisi 1 meter berpusat di titik asal dan sisi-sisi sejajar dengan sumbu koordinat. Yang C, bagian dari tabung lingkaran, di mana ρ sama dengan 5 dengan Z besar sama dengan 0. Di sini ada penjelasannya. Yang pertama, A, karena muatan yang berada pada bola adalah 15 pi nanocoulomb dan flux listrik total yang meninggalkan bola adalah sebesar muatannya, di mana theta sama dengan Q sama dengan 15 dikali pi, di mana pi-nya itu 3,14, didapatkan hasil 47,12 nanocoulomb. Nah, yang kedua yaitu besar muatan di banyak sisi kubus. Yang pertama, karena muatan yang berada pada kubus adalah 15 pi nanocoulomb, tiap sisi ditinggalkan oleh besar flux listrik yang sama, maka flux listrik total yang meninggalkan bidang atas yaitu Z sama dengan 0,5 adalah besar muatan dibagi banyak sisi kubus, di mana theta sama dengan Q per N, di mana Q sama dengan 15 pi dan N sama dengan 6 banyak sisi kubusnya. Didapatkan nilai 7,854 nanocoulomb. Selanjutnya, bagian tabung lingkaran besar muatannya itu yaitu karena muatan yang berada pada tabung lingkaran adalah 15 pi nanocoulomb, bagian selimut dianggap tidak ditinggalkan flux dan hanya bagian tutup dan alas yang ditinggalkan flux. Maka flux listrik total yang meninggalkan bagian tabung lingkaran adalah besar muatan dibagi 2, di mana theta sama dengan Q per 2 sama dengan 15 pi dibagi 2 sama dengan 23,562 nanocoulomb. Selanjutnya yang D3.2. Carilah panjang vektor D pada titik P 3,-4,5 dalam medan A muatan titik 0,2 mikrocoulomb di titik asal, yang B muatan garis serba sama 30 nanocoulomb per meter pada sumbu Z, yang C muatan permukaan 0,07 pi nanocoulomb per meter kuadrat pada bidang X sama dengan 5. Yang pertama kita akan mencari muatan titik 0,2 mikrocoulomb di titik asal, yaitu A sama yang A-nya D sama dengan Q per 4 pi R kuadrat. Di sini untuk muatan titik itu digunakan rumus Q per 4 pi R kuadrat sama dengan 0,2 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 4 dikali pi dikali akar 50 kuadrat. Dapatkan hasil yaitu 318,31 pikocoulomb per meter. Selanjutnya muatan garis, yaitu D sama dengan rho L per 2 pi rho sama dengan 30 dikali 10 pangkat min 9 dibagi 2 kali pi dikali akar 25 sama dengan 954,93 pikocoulomb per meter. Selanjutnya yang kita mencari muatan permukaan. Di sini muatan permukaan kita dapatkan dari D sama dengan rho S per rho sama dengan 0,07 pi dikali 10 pangkat min 9 sama dengan 5 dikurang 3. Didapatkan hasil 109,95 pikocoulomb per meter. Nah, selanjutnya D3.3. Hitunglah flux listrik total yang menembus permukaan tabung yang mempunyai rho sama dengan 4,5, Z sama dengan lebih kurang 3,5. Jika diketahui konfigurasi muatannya sebagai berikut. A. Muatan titik 2 coulomb pada sumbu X sama dengan 0 lebih kurang 1,
lebih kurang 2, titik-titik. Yang B, muatan garis pada sumbu X dengan rho L sama dengan 2 cos 0,1 dikali Coulomb per meter. Di sini dapatkan muatan titiknya itu integral dari vektor D dikali ds sama dengan 9 dikali 2 sama dengan 18 Coulomb. Yang B yaitu muatan garis total sama dengan rho sama dengan integral vektor D dikali ds sama dengan Q dikali T. Q dikali T sama dengan Q dikali L sama dengan integral rho L dl. Didapatkan integral 4,5 sampai min 4,5 sampai 4,5 2 cos 0,1 x dx. Didapatkan 2 dibagi 0,1 sin 0,1 x 4,5 min 4,5 sampai 4,5. Didapatkan hasilnya yaitu 17,4 Coulomb. Selanjutnya D3.4. Carilah muatan yang terdapat dalam bola yang mempunyai R sama dengan 2 jika D sama dengan A, AR dibagi R kuadrat, yang B-nya AR dibagi R. Jawab, yang A-nya muatan sama dengan integral vektor AR dibagi R kuadrat dikali DS sama dengan S per R kuadrat dikali vektor AR sama dengan 4pi R kuadrat per R kuadrat dikali vektor AR sama dengan 4 dikali pi dikali 2 kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 12,57 Coulomb. Yang B-nya yaitu Q sama dengan integral vektor AX dibagi R dikali ds sama dengan S dibagi R dikali vektor AR sama dengan 4pi R kuadrat dibagi 2 sama dengan 4 dikali pi dikali 2 kuadrat per 2. Didapatkan hasilnya yaitu 25,13 Coulomb. Selanjutnya yang C yaitu Q sama dengan integral sin theta dibagi R dikali vektor AR ditambah cos theta ln R dibagi R dikali vektor A theta dikali dengan dr d theta sama dengan integral sin theta dibagi R dikali vektor AR dikali dr ditambah integral cos theta dikali ln R per R dikali vektor A theta sama dengan sin theta dikali ln R ditambah ln R per ln R dikali sin theta. Sin theta dikali ln R dikali 1 tambah 1 per R. Didapatkan yaitu hasilnya 19,743 Coulomb. Berikutnya yang D3.5. Permukaan bola dengan R sama dengan 2,4 dan 6 meter mempunyai kerapatan muatan masing-masing 100, min 30 dan 6 mikrocoulomb per meter kuadrat. Carilah panjang vektor D pada R dengan A 1 meter, B 3 meter, C 5 meter, dan D 8 meter. Selanjutnya kita cari yang A pada R 1 meter. Karena titik yang akan dicari berada di luar bola, maka kerapatan fluksnya adalah 0. Dapatkan panjang vektor D sama dengan 0. Yang B, karena hanya bola dengan kecepatan 100 mikrocoulomb per meter kuadrat yang berada pada jari-jari, maka hanya bola tersebut yang memiliki kerapatan flux listrik. Didapatkan D sama dengan rho S dikali A kuadrat per R kuadrat sama dengan 100 dikali 2 kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 44,444 mikrocoulomb per meter kuadrat. Yang C-nya, karena hanya bola dengan kerapatan 100 mikrocoulomb per meter kuadrat dan min 30 mikrocoulomb per meter kuadrat yang berada pada jari-jari, maka hanya bola tersebut yang memiliki kerapatan flux listrik. Didapatkan D1 sama dengan rho S dikali A kuadrat per R kuadrat sama dengan 100 dikali 2 kuadrat per 5 kuadrat sama dengan 16. D2 sama dengan rho S dikali A kuadrat per R kuadrat sama dengan 30 dikali 4 kuadrat per 5 kuadrat sama dengan min 19,2. Didapatkan D total yaitu 16 ditambah min 19,2 sama dengan min 3,2. Panjang D total yaitu mutlak min 3,2 sama dengan 3,2 mikrocoulomb per meter kuadrat. Selanjutnya D. Semua bola memiliki kerapatan
Semua bola memiliki kerapatan flux karena terdapat dalam jari-jari. Yang pertama, D1 sama dengan rho S dikali A kuadrat per R kuadrat sama dengan 100 dikali 2 kuadrat per 8 kuadrat sama dengan 6,25. Yang D2-nya, rho S dikali A kuadrat per R kuadrat sama dengan min 30 dikali 4 kuadrat per 8 kuadrat sama dengan min 7,5. Yang D3-nya sama dengan rho S dikali A kuadrat per R kuadrat sama dengan 6 dikali 6 kuadrat per 8 kuadrat sama dengan 3,375. Didapatkan D totalnya yaitu 6,25 ditambah min 7,5 ditambah 3,375 sama dengan 2,125 mikrokulom per meter kuadrat. Selanjutnya D3.6. Dimisalkan D sama dengan 100xy per z kuadrat ditambah 1 ax ditambah 50x kuadrat per z kuadrat ditambah 1 ay dikurang 100x kuadrat yz per z kuadrat ditambah 1 dikuadratkan dikali az. Dan hitunglah muatan total yang terlingkung permukaan bola kecil yang mempunyai jejari 1 mikrometer dan berpusat di A titik 5,8,1 di titik B 0,10,-2. Di sini kita jawab R sama dengan 1 mikrometer permukaan bola. Volumenya didapatkan yaitu 4/3 dikali pi R pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali pi dikali R pangkat min 6 dipangkatkan 3. Didapatkan volume yaitu 4,18 dikali 10 pangkat min 18. Nah, untuk yang A, kita dicari untuk cari titik P 5,8,1. Di sini, Q sama dengan rho dx ditambah rho dy per rho y ditambah rho dz per rho z dikali V. Q yaitu rho 100xy per z kuadrat ditambah 1 per rho x ditambah rho 50x kuadrat per z kuadrat tambah 1 per rho y ditambah rho dikurang 100x kuadrat yz per z kuadrat tambah 1 dikuadratkan per rho z dikali dengan V. Selanjutnya, untuk Q sama dengan 100 per z kuadrat ditambah 1 ditambah dalam kurung min 100x kuadrat y dikali dengan z dalam kurung z pangkat 4 ditambah 2 z kuadrat ditambah 1 tutup kurung dikurang dalam kurung 4 dikali z pangkat 3 tambah 4z dikali dengan min 100x kuadrat yz per z pangkat 4 ditambah 2 z pangkat 2 ditambah 1 dikuadratkan dikali dengan perpindahan V. Nah, di sini untuk P titik P 5,8,1 Q sama dengan 100 dikali P per 1 pangkat 2 ditambah 1 ditambah min 100 dikali 5 pangkat 2 dikali 8 dikali 1 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 1 kuadrat ditambah 1 tutup kurung dikurang 8 kali 1 pangkat 3 ditambah 4 kali 1 dikali dengan min 100 kali 5 pangkat 2 dikali 8 kali 1 dibagi dengan 1 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 tambah 1 dikuadratkan dikali dengan perpindahan V. Selanjutnya, Q sama dengan 800 per 2 ditambah min 20.000 dikali 4 dikurang 8 kali min 20.000 per 16 dikali dengan perpindahan V. Q sama dengan 400 ditambah min 80.000 ditambah 160.000 dibagi 16 dikali 4,18 dikali 10 pangkat min 18. Dapatkan Q sama dengan 4.000 ditambah 5.000 dikali 4,18 dikali 10 pangkat min 8 sama dengan 2,26 dikali 10 pangkat min 14 kulom. Untuk yang B, titik 0,10, min 2, Q sama dengan 100y per z kuadrat ditambah 1 ditambah min 100x kuadrat y dikali z pangkat 4 dikali 2 pangkat z kuadrat ditambah 1 dikurang 4z pangkat 3 ditambah 4z dikurang 100x kuadrat yz
dibagi dengan Z pangkat 4 ditambah 2Z kuadrat tambah 1 kuadrat dikali dengan perpindahan V. Didapatkan Q sama dengan 100 dikali 10 per min 2 kuadrat ditambah 1 ditambah min 100 dikali 0 kuadrat dikali 10 tutup kurung dikali dengan min 2 pangkat 4 ditambah 2 dikali min 2 pangkat 2 ditambah 1 tutup kurung dikurang 4 dikali min 2 pangkat 3 ditambah 4 kali min 2 dikali dengan min 100 dikali 0 pangkat 2 dikali dengan 10 dikali dengan min 2 dibagi dengan min 2 pangkat 4 ditambah 2 dikali min 2 pangkat 2 tambah 1 pangkat min 2. 1 pangkat 2. Didapatkan hasil yaitu Q sama dengan 1000 per 5 ditambah 9 dikurang min 32 dibagi 625 dikalikan dengan 4,18 dikali 10 pangkat min 18. Didapatkan Q yaitu 200 ditambah 0,0656 dikali 4,18 dikali 10 pangkat min 18. Didapatkan muatan Q sama dengan 836,27 dikali 10 pangkat min 8 Coulomb. Selanjutnya pada soal D 3.7. Hitunglah divergensi masing-masing medan pada titik-titik yang ditentukan. Yang A, D sama dengan 4x pangkat 3 dikali Y pangkat 3 dikali Z pangkat 2 dikali vektor AX ditambah 3x pangkat 4 Y pangkat 2 Z pangkat 2 dikali AY ditambah 2x kuadrat ditambah Y dikali Y kuadrat dikali Z dikali vektor AZ, PA 1,2,3. Yang B-nya D sama dengan Z sin theta dikali dengan A rho ditambah Z cos theta dikali A theta ditambah rho sin theta dikali AZ, PB 2,5 pi, 3. Yang C-nya D sama dengan sin theta per R dikali A ditambah cos theta ln R per R dikali A theta, PC 2,5 pi, setengah pi. Di sini didapatkan untuk D, yaitu D kan sama dengan 4x pangkat 3, Y pangkat 3, Z pangkat 2 dikali A pangkat AX ditambah 3x pangkat 4, Y pangkat 2, Z pangkat 2, AY ditambah 2x kuadrat, Y kuadrat, Z dikali AZ. PA untuk PA titik PA 1,2,3 D sama dengan AX dikali rho per rho X ditambah rho AY, rho per rho Y ditambah AZ, rho per rho Z. Dikalikan dengan 4X pangkat 3, Y pangkat 3, Z pangkat 2, AX ditambah 3X pangkat 4, Y kuadrat, Z kuadrat, AY ditambah 2X kuadrat, Y kuadrat, Z, AZ. Sama dengan 12x pangkat 3 dikali x pangkat 3 z kuadrat ditambah 6x pangkat 4 dikali y kuadrat kali z kuadrat ditambah 2x kuadrat dikali y kuadrat. Dapatkan hasil sama dengan 988. Nah, untuk yang B, D sama dengan Z sin theta AP ditambah Z cos theta A theta tambah rho sin theta AZ. Diferensial D sama dengan 1 per rho Z sin theta tambah 1 per rho Z sin theta. Diferensial D sama dengan 1 per 2 dikali 3 sin 90 dikurang 1 per 2 dikali 3 sin 90. Diferensial D sama dengan 0. Selanjutnya yang C, diferensial D sama dengan 1 per R kuadrat dikali rho per R dikali R kuadrat dr ditambah 1 per R sin theta dikali dengan rho per rho theta dikali dengan sin theta d theta ditambah 1 per R sin theta dikali rho per rho theta dikali d theta. Selanjutnya D sama dengan 1 per R kuadrat dikali rho per rho R dikali dengan R kuadrat sin theta per R ditambah 1 per R sin theta dikali dengan rho per rho theta dikali sin theta cos theta dikali dengan ln R dikali ditambah 1 per R sin theta. Untuk diferensial R, D sama dengan 1 per R kuadrat sin theta ditambah 1 per R sin theta dikali cos 2 theta dikali ln R. Sama dengan 1 per 4 dikali sin 90 ditambah 1 per 2 sin 90 dikali cos 180 ln R.
sama dengan 0,25 ditambah 0,5 dikurang 1. Kurang 1,0,6 sama dengan 0,25 dikurang 0,3 ditambah 0,5 sama dengan diferensial D sama dengan 0,45. Selanjutnya D3.8. Tentukanlah bentuk kerapatan muatan ruang yang menimbulkan medan AD sama dengan rho 4X dikali rho min 5Y pangkat min 5Y dikali rho pangkat min 2Z dikali 2AX dikurang 2,5AY dikurang AZ. Yang B-nya D sama dengan rho pangkat min 2Z dikali 2 rho theta dikali A theta ditambah theta A rho dikurang 2 rho kuadrat dikali theta AZ. Yang C-nya D sama dengan 2R sin theta dikali dengan sin theta AR ditambah 1 per R ditambah R dikalikan dengan cos theta sin theta dikalikan dengan A theta ditambah 1 per R tambah R cos theta A theta. Jawab untuk yang A-nya, D sama dengan rho 4X dikali dengan rho pangkat min 5Y dikali dengan rho pangkat min 2Z dikali dengan 2AX kurang 2,5AY dikurang AZ. Didapatkan diferensial D sama dengan 22,5 dikali rho 4 pangkat 4X dikali rho pangkat min 5Y dikali dengan rho min 2Z. Untuk yang B, diferensial D didapatkan sama dengan 4 theta dikali E min 2 pangkat min 2Z dikalikan dengan rho pangkat 2 ditambah 1. Untuk yang C, D sama dengan 2R sin theta dikalikan dengan sin theta AR ditambah 1 per R ditambah R dikali cos theta sin theta A theta ditambah 1 per R tambah R dikali cos theta dikali A theta. D sama dengan rho sama dengan rho dikali 2R sin theta dikali sin theta per rho R ditambah rho dikali 1 per R ditambah R dikali cos theta sin theta dibagi dengan rho theta ditambah dengan rho dikali 1 per R ditambah R dikali cos theta per rho theta. D sama dengan 2 sin theta ditambah 1 per R tambah R dikalikan dengan sin theta ditambah 1 per R ditambah R dikali dengan sin theta. D sama dengan 2 ditambah R kuadrat ditambah 1 per R dikalikan dengan sin theta ditambah R kuadrat tambah 1 per R dikalikan dengan sin theta. Didapatkan D sama dengan 2 sin theta dikalikan dengan sin theta dikalikan dengan 2 kurang 1 per R kuadrat. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang, mohon maaf atas segala kesalahan saya dalam menyampaikan presentasi kali ini. Terima kasih kepada Bapak udah melihat video saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.